Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Gregorius, Santa Francisca Romana, dan 40 martir dari Sebaste. Biografi yang pertama, Santo Gregorius. Gregorius lahir di Kaisarea. Keluarganya sungguh keluarga yang terberkati. Ibunya adalah anak seorang martir. Dua orang kakaknya, Basilus Agung dan Petrus Sebaste, digelari kudus oleh gereja. Demikian juga Makrina, saudarinya yang tertua. Gregorius dikenal aktif di dalam masalah-masalah gereja dan berpengaruh besar di dalam beberapa konsili dan sinode. Gregorius dididik oleh kakaknya, Basilius Agung. Kemudian, Gregorius menikah dengan Theosebia dan dianugerahi beberapa orang anak. Sebagai aktivis gereja, Gregorius diberi tugas sebagai lektor. Namun, tugas suci ini kemudian ditinggalkannya karena ia mulai tertarik pada pekerjaan sebagai pengajar ilmu retorika. Pekerjaan ini pun kemudian ditinggalkan lagi karena dianggap tidak berkaitan sedikit pun dengan hal-hal keagamaan. Karena ketidakpuasannya itu dan lebih-lebih karena pengaruh kakaknya, Gregorius kembali aktif di dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan urusan-urusan keagamaan. Dalam menjalankan tugas itu, hatinya tergerak untuk mengabdikan diri pada Tuhan Yesus. Gregorius lalu memutuskan untuk menjadi imam. Pada masa itu, kehidupan selibat imam-imam belum menjadi suatu kewajiban di dalam hukum gereja, sehingga perkawinannya dengan Theosebia tidaklah menjadi halangan baginya untuk menerima tabisan imamat. Atas pengaruh dan bujukan kakaknya, Basilius, Gregorius kemudian ditabiskan menjadi uskup di Nesa, wilayah provinsi Kapodokia, Asia Kecil. Dengan keahlian dan imannya yang kokoh, Gregorius menjadi seorang pembela ulung ajaran para rasul terhadap rongrongan para penganut Arianisme. Karena itu, atas desakan pengikut-pengikut Arianisme, Demosthenes, gubernur provinsi Pontus, mengusir Gregorius dari keuskupannya. Ia baru kembali lagi memimpin keuskupannya setelah Demosthenes meninggal dunia. Pada konsili di Antioquia yang diadakan untuk mengutuk kaum Arian dan kesalahan-kesalahan kaum Meletian, Gregorius tampil sangat menonjol dengan pandangan-pandangannya yang benar. Gregorius kemudian diutus oleh uskup timur untuk melawan kaum Arian yang menyebarkan ajaran-ajaran yang salah di gereja-gereja Palestina dan Arab. Ketika berada di Palestina, Gregorius terkejut oleh sikap tidak terpuji para peziarah yang mengunjungi tempat-tempat suci di mana Yesus lahir, hidup, dan wafat. Ketidakpuasan dan kemarahannya dituangkan di dalam tulisan-tulisannya. Di dalamnya, ia mengingatkan semua orang Katolik untuk menaruh hormat pada tempat-tempat suci. Ia dengan tegas mengatakan bahwa kegiatan ziarah bukanlah jaminan untuk mendapatkan hidup suci dan tidak dengan sendirinya mendatangkan keselamatan bagi seorang peziarah. Gregorius dikenal sebagai bapak gereja yang banyak menulis. Tulisan-tulisannya berisi pandangan-pandangan iman yang benar, yang diperkuat dengan pandangan filosofis yang berkembang pada masa itu. Tulisan-tulisannya yang berhubungan dengan kitab suci menggunakan metode alegoris yang dikembangkan oleh Origenes. Tulisannya tentang Trinitas dilukiskan dengan memanfaatkan teori ide-ide dari Plato. Khotbah-khotbahnya sangat disenangi karena berisi pandangan-pandangan iman
yang sesuai dengan ajaran para rasul. Pada konsili di Konstantinopel, Gregorius ikut aktif memberikan pandangan-pandangannya tentang ajaran iman yang benar. Ia dianggap sebagai tiang agung pengajaran iman yang benar. Ia meninggal pada tahun 394. Biografi yang kedua, Santa Fransisca Romana. Fransisca lahir di Roma. Orang tuanya, Paulus dan Jacobella Busa, mendidiknya dengan sangat baik dalam iman Katolik dan dalam perhatian kepada orang-orang di lingkungan sekitar. Dengan begitu, Fransisca bertumbuh dewasa menjadi orang yang beriman dan penyayang orang-orang kecil. Cita-citanya ialah menjadi seorang biarawati. Namun, karena suatu pertimbangan khusus, kedua orang tuanya menikahkan dia dengan seorang pemuda bangsawan bernama Lorenzo de Ponciani. Dari perkawinan ini, Fransisca dianugerahi beberapa orang anak. Perkawinan mereka yang berlangsung selama 40 tahun diwarnai saling pengertian dan cinta kasih yang mendalam. Hubungannya yang erat dengan Tuhan melalui doa menumbuhkan dalam dirinya suatu kepekaan dan keprihatinan besar pada kondisi hidup orang-orang miskin dan sakit. Karena itu, sambil menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, Fransisca bersama adik iparnya, Vanosa, senantiasa menyempatkan diri membantu dan mengunjungi orang-orang malang itu. Banyak hartanya diberikan kepada orang-orang itu. Selama masa kelaparan dan wabah penyakit pes merajalela di kota Roma, Fransisca menyumbangkan harta kekayaannya kepada orang-orang miskin. Fransisca merombak sebagian rumahnya menjadi sebuah rumah sakit untuk menampung orang-orang sakit yang terserang wabah pes. Untuk meringankan bebannya, Fransisca juga banyak meminta bantuan pada tetangga-tetangganya. Sayangnya, permintaan bantuan itu selalu ditanggapi dengan cara-cara yang menyakitkan hati. Ketika terjadi perang di kota Roma, Lorenzo suaminya ditangkap dan diasingkan. Tanah dan hartanya dijarah, dan anaknya yang sulung dibawa sebagai sandera. Peristiwa ini sungguh merupakan suatu pengalaman pahit bagi Fransisca. Fransisca menghadapi semua ini dengan tabah dan pasrah pada Tuhan Yesus, sambil tetap tinggal di rumahnya yang sudah porak-poranda. Pada waktu keadaan sudah pulih kembali, serta Lorenzo dan anaknya sudah kembali ke rumah, Fransisca bersama beberapa rekannya mendirikan sebuah komunitas religius, semacam kongregasi, untuk meningkatkan karya-karya amalnya. Komunitas religius ini berafiliasi pada Ordo Benediktin dan dibaktikan pada hidup doa dan karya-karya amal. Berkaitan dengan hidup doa, Fransisca dikenal sebagai seorang pendoa, seorang mistik abad ke-15, dan model bagi ibu-ibu rumah tangga di Roma. Fransisca biasanya berdoa hingga jauh malam dan mengalami banyak penglihatan ajaib, serta mendapatkan banyak rahmat istimewa. Setelah Lorenzo meninggal dunia dan anak-anaknya dewasa, Fransisca masuk biara yang telah didirikannya. Fransisca diangkat menjadi pemimpin dan memimpin biara itu hingga hari kematiannya. Dengan memperhatikan seluruh cara hidupnya dan berbagai penglihatan yang dia alami, gereja menyatakannya sebagai orang kudus pada tahun 1608. Biografi yang ketiga, 40 martir dari Sebaste. Di antara serdadu Romawi, ada sejumlah besar serdadu yang beragama Katolik. Mereka inilah yang menjadi perintis Injil Kristus dan saksi-saksi iman Kristiani di negeri yang jauh dari Roma.
Yang termasyhur di antara mereka yang beragama Katolik itu adalah ke-40 serdadu dari Sebaste, negeri Armenia. Mereka adalah anggota Legiun 12 yang disebut Legio Fulminata, pasukan gerak cepat. Pasukan ini ditempatkan jauh dari kota Sebaste di perbatasan Kekaisaran Romawi. Tugas mereka sungguh berat karena harus menghadang gempuran suku-suku dari belahan timur yang terkenal ganas dan berani. Demi mencapai keberhasilan, komandan pasukan mewajibkan semua serdadu mengambil bagian dalam upacara korban kepada para dewa untuk memohon bantuan dan perlindungan. Kewajiban ini ditolak tegas oleh ke-40 serdadu yang beragama Katolik itu. Penolakan ini ditindak tegas oleh komandan pasukan. Sambil menanti putusan hukuman mati dari wakil kaisar, mereka dipenjarakan dan dijaga dengan ketat. Pada masa itu, mulai musim dingin, ke-40 serdadu Katolik itu digiring ke sebuah danau yang airnya sangat dingin dan sudah membeku. Di sana mereka ditelanjangi dan disuruh berbaring di atas air danau yang sudah membeku itu. Dalam penderitaan yang hebat itu, mereka berdoa memohon bantuan Tuhan Yesus agar mereka tetap teguh dalam iman. Ya Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Kami disiksa karena iman kami kepadamu. Kiranya kami semua dapat dimahkotai di dalam kerajaan-Mu. Seorang dari antara mereka murtad karena tidak tahan terhadap penderitaan itu. Meskipun demikian, ia pun tidak terhindar dari bahaya kematian. Ia juga dibunuh di atas tunggu api sebagai korban bakaran. Sementara itu, seorang serdadu yang bukan Katolik mengalami suatu penglihatan ajaib. Ia melihat di langit tersedia 40 buah mahkota bagi ke-40 serdadu itu. 39 mahkota sudah dipakai oleh 39 serdadu yang setia itu, sedangkan satu mahkota belum dipakai. Dalam terang ilahi, mengertilah serdadu itu bahwa mahkota yang tidak dipakai itu disediakan baginya. Yakin akan penglihatan itu, ia segera membuka pakaiannya dan kembali menggabungkan diri dengan ke-39 martir rekannya. Dengan demikian, genaplah kembali jumlah serdadu itu menjadi 40 orang. Mereka dengan gagah berani menanggung penderitaan karena kedinginan. Keesokan harinya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, semua diseret ke dalam api unggun hingga mati terbakar. Peristiwa ini terjadi pada tahun 320. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Santo dan santa adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap melayani dan mewartakan firman, walaupun banyak rintangan atau bahkan nyawa taruhannya. Marilah kita mencontoh sikap cara berpikir, bertindak, berbicara dari santo dan santa kita. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Tuhan Yesus. Tetaplah mewartakan Injil dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.